Shalom, saya bersyukur untuk kesempatan pada bulan Maret ini kita bisa bersama-sama kembali mendapatkan apa yang menjadi arahan Tuhan kepada kita dari tahun 2021. Saya kembali mengulang di dalam Daniel 11 ayat yang ke-32b, jangan pernah bosan-bosan dan kita akan selalu ingat. Ini adalah fokus yang Tuhan berikan kepada seluruh jemaat Abalef Barat dari tahun 2020. Dan Tuhan ingin agar kita semua terus berjalan sepanjang dari 2020 ke 2021 di dalam Daniel 11 ayat yang ke-32b. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Yang setuju katakan amin. Bisa tulis komenmu, bisa nyatakan apa yang menjadi isi hatimu. Kita akan jadi umat yang mengenal Allah. Dan kita pasti tetap kuat dan kita punya kemampuan bertindak. Pada tahun 2021 kita akan berbicara bagaimana kita akan meneruskan activate, yaitu bertindak. Dari Daniel 11 ayat 32b tadi. Dan sepanjang dari bulan Januari sampai Maret 2021 kita belajar dari 4 kitab Injil. Berbicara tentang apa yang Yesus lakukan selama 3,5 tahun di dalam pelayanannya. Dan saya sekaligus ingin bertanya kepada semua saudara, apakah masih terus kita melakukan saat teduh? Kita mengikuti di dalam Abalef app kita. Bahkan juga ada yang pada kesempatan saat teduh yang kita lakukan melalui kita mengikuti online daily devotion yang dilakukan oleh penatua Alfian Husada. Ayo, kalau kita mau belajar jam 6 pagi kita bisa lakukan bersama-sama. Baik di Maisonet bahkan juga di Belesa. Dan bukan hanya itu. Atau kita bisa mengirimkan hasil renungan kita lewat WhatsApp atau lewat berbagai bentuk. Kita bisa bawa dan kita bisa bagikan kepada orang lain. Saya berdoa agar kita semua, ayo, bagikan ke teman komsel, pengawas area, dan pribadi-pribadi yang kita kenal, yang kita muridkan. Kenapa? Karena melalui saat teduh dari 4 kitab Injil ini, kita akan melihat bagaimana Tuhan menjadi pribadi yang akan menjadi keteladanan, menjadi contoh kepada kita semua. Dan selain itu, kalau kita melihat dalam perjalanan sepanjang 3 bulan ini, pada bulan April sampai November dan kita akan lakukan tindakan-tindakan yang profetik yang Tuhan berikan kepada kita pada bulan Desember 2021, kita akan bersama-sama, kita berdoa biar kiranya apa yang dialami dalam Kisah Para Rasul. Kenapa? Karena Yesus sudah lakukan segala sesuatu dalam 4 kitab Injil, lalu kita akan melanjutkan apa yang Yesus lakukan di dalam kitab Kisah Para Rasul. Maka saya yakin setiap kita juga yang di tempat ini, yang mendengarkan online service, saudara katakan kita adalah rasul-rasul. Dalam artian diberikan otoritas rasuli untuk melakukan pekerjaan Yesus lewat kehidupan kita. Saya berdoa dari bulan April sampai November, kita akan menjadi umat yang kuat dan bertindak. Melalui pembacaan Kisah Para Rasul, ada 28 pasal, tapi tentunya nanti ada pengembangan dari ayat-ayat yang lain. Namun kita akan belajar apa saja yang terjadi di dalamnya. Kenapa kita mengambil dari kitab Kisah Para Rasul? Karena kita tahu bahwa Kisah Rasul 1 ayat 1 berkata demikian. Hai Theophilus, ini tulisan dari Lukas. Dia mengatakan bahwa bukuku yang pertama yaitu Injil Lukas sudah dituliskan dan dikatakan yang ditulis adalah, ingat, warna yang saya berikan atau hal yang penting yang kita perlu perhatikan yaitu dikerjakan dan diajarkan oleh Yesus. Jadi segala sesuatu yang kita belajar dari Yesus itu bukan teori, tapi justru dikerjakan lebih dulu baru sesudah itu diajarkan. Nah, kalau kita perhatikan di dalam kitab Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai 47.
Dikatakan bahwa gereja mula-mula bertekun di dalam 4 hal. Kita bisa melihat, ya nanti kita akan belajar di dalamnya. Bertekun dalam pengajaran para rasul, bertekun dalam berdoa, bertekun dalam bersekutu. Berbagai hal mereka lakukan dengan ketekunan. Itu kata yang penting. Dan kemudian mereka menjadi gereja yang melakukan mujizat. Mereka disukai oleh banyak orang. Bahkan dikatakan mereka ditambahkan jiwa setiap hari. Luar biasa. Dan bahkan keuangan mereka juga mengalami terobosan yang luar biasa. Kenapa mereka bisa bertekun? Karena saya mau bagikan dari perenungan yang saya dapatkan. Mereka bisa bertekun gereja mula-mula karena mereka mengalami peristiwa-peristiwa sebelumnya yang ada di Kisah Para Rasul 1 dan yang kita bisa baca bahkan dalam Kisah Para Rasul 2 apa yang sedang terjadi dalam hidup mereka. Mari kita lihat. Di dalam Kisah Rasul yang pertama ayat yang keempat, pada suatu hari ketika Yesus makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang murid-muridnya meninggalkan Yerusalem. Berarti ada hal yang sangat penting. Dan ini menarik. Ini adalah Yesus sudah bangkit dari kematian dan dia masih bisa makan. Kabar gembira, ternyata tubuh kebangkitan masih bisa makan. Haleluya. Dan dia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, dikatakan sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ini adalah kuncinya di mana gereja bisa bertekun oleh karena mereka mengalami apa yang disebutkan oleh Yesus, mereka dibaptis dengan Roh Kudus. Lalu kita bisa membaca dalam Kisah Rasul pasal pertama ayat yang ke-8. Dan kamu murid-murid Yesus pada waktu itu akan menerima kuasa dunamos. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku martir di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ini adalah kuncinya. Kisah Rasul 1 ayat 8 adalah merupakan faktor penggerak hal yang utama, yang esensi yang dialami oleh gereja mula-mula sehingga kemudian mereka bisa bertekun melakukan dalam Kisah Rasul yang kedua. Melalui Kisah Rasul 1 ayat 8 ini kita bisa belajar murid-murid Yesus menerima otoritas dan kuasa untuk menjadi saksi dan martir. Ini juga berbicara bukan hanya sekedar mereka menerima otoritas dan kuasa, tapi kuasa itu membawa mereka mengalami ekspansi wilayah geografis dari Yerusalem ke Yudea, Samaria, dan ujung bumi. Dan inilah ujung dari activate yang kita akan lakukan sampai pada bulan November. Kita akan lakukan ekspansi wilayah, expansion dalam kehidupan kita. Wow, maka tema firman Tuhan saya bawa kepada kita semua, the power within you. Ada kuasa Roh Kudus, ada otoritas yang diberikan buat kehidupan saudara dan saya di tempat ini. Dan kita bisa temukan bukan hanya di dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8, di dalam Kisah Rasul 2 ayat yang ke-17 dan 18, ini adalah peristiwa kedua yang terjadi. Sehingga gereja mula-mula mereka bisa bertekun dan activate. Yaitu akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anakmu, laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu orang muda akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orang yang tua akan mendapatkan mimpi. Ayat 18, dan juga ke atas hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Luar biasa. Ternyata ada peristiwa yang kedua sesudah mereka menerima otoritas dan kuasa Roh Kudus. Mereka bukan hanya melakukan ekspansi wilayah, tetapi Tuhan juga berbicara bahwa dia akan mencurahkan rohnya ke semua manusia. Dan ini bicara tentang dia akan memakai seluruh usia, generasi, anak, orang muda, orang tua, bahkan gender, pria dan wanita, dan bahkan segala status hamba,
tuan, siapapun engkau akan mengalami bagaimana Tuhan akan mengurapi engkau dengan otoritas dan kuasa tersebut. Maka saya berdoa, biar kiranya Abalov Barat kita akan mengalami tahun ini ekspansi wilayah, tapi juga kita akan mengalami bagaimana semua usia, generasi, gender, status apapun, kita akan mengalami otoritas dan kuasa tersebut. Dan ada peristiwa berikut lagi. Dalam Kisah Rasul 2 ayat yang ke-38 dikatakan, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Dan yang menarik, ayat 39 dikatakan, sebab bagi kamulah janji itu. Berarti janji Bapa buat murid-murid Yesus juga merupakan janji buat kita. Dan janji dari yang Rasul Petrus katakan juga terjadi bagi anak-anak kita dan bagi orang yang masih jauh. Berarti sampai sebelum Yesus datang kedua kali. Yaitu sebanyak orang yang dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Berarti Tuhan masih mau memberi panggilan kepada semua orang. Dan ada baptisan dan kuasa Roh Kudus yang akan terjadi. Dan kita akan menerima karunia karena Roh Kudus. Dan ini adalah berbicara tentang waktu, bukan hanya di masa lalu, 2000 tahun yang lalu, tapi juga bicara tentang hari ini, dan bahkan juga masa yang akan datang. Saya berdoa, mulai dari abad Barat, kita akan melihat kisah Rasul ini akan terjadi. Janji diberikan buat hidup kita semua. Dari hari ini sampai Yesus nanti datang kedua kali. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya ingin secara khusus mengatakan kepada kita semua bahwa di waktu mereka mengalami janji ini, mereka mengalami otoritas dan kuasa Roh Kudus. Pertambahan terjadi dan dikatakan 3.000 orang bertobat. Dituliskan dalam Kisah Rasul 2 ayat yang ke-41. Dan dari bulan April sampai November, dimulai dari 2 bulan pertama, di awal dari Activate 2021 ini, kita akan membahas yang saya akan bagikan adalah Kisah Rasul 2 ayat 17-18. Ada satedu yang kita akan dapatkan dan kita akan melakukan praktek Activate di dalamnya. Coba kita ulangi kembali, kita akan lihat ayat ini. Di dalam Kisah Rasul 2 ayat yang ke-17-18, kita sudah menemukan bagaimana pada hari-hari terakhir kita semua akan mengalami pencurahan Roh Kudus, anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, teruna-teruna akan mendapat penglihatan, dan orang-orang tua mendapat mimpi, termasuk hamba-hamba juga mereka akan bernubuat. Ada 3 hal yang kita akan dapatkan dan kita lakukan selama proses Activate ini, yaitu kita percaya bahwa yang pertama yang akan terjadi adalah bernubuat. Kita berdoa agar sungguh-sungguh anak-anak kita akan mengalami yang disebut bernubuat, to prophesy. Bernubuat adalah pesan ilahi yang bertujuan untuk mengarahkan, menguatkan, memberi semangat, menghibur dan menasihati orang lain. Saya berdoa, kami para penatua percaya bahwa seluruh jemaat Abal Barat kita akan mengalami, kita akan menjadi jemaat yang to prophesy, mendapatkan pesan ilahi untuk mengarahkan, menguatkan, memberi semangat, menghibur dan menasihati orang lain. Dan yang dituliskan dalam Alkitab dikatakan anak-anak akan bernubuat. Di zaman akhir ini kita bisa menemukan ternyata anak-anak dipakai oleh Tuhan. Dan di tengah-tengah pandemi COVID, saya ingin menyampaikan satu kesaksian. Pada bulan Desember kemarin, istri saya, Kak Friska, menemukan ada salah satu anak yang ada di tengah-tengah dari keluarga di Abalov Barat. Saya bersyukur karena dalam kesempatan itu Kak Friska melihat potensi dan kasih karunia dari anak ini. Dan apa yang terjadi? Ya, waktu itu ada perayaan Natal dalam artian bentuk fellowship bersama, tentunya dengan protokol kesehatan. Ya, kita meminta agar anak ini dia bisa menyampaikan apa yang menjadi pesan-pesan yang Tuhan berikan kepada dia, kepada semua staf yang full time yang ada di dalam gereja. Dan puji Tuhan,
Ya, ada banyak hal yang sudah diberikan dan boleh dikatakan semua pesan yang diberikan hampir keseluruhan 100% itu benar adanya. Wow, ternyata anak-anak bisa dipakai Tuhan untuk bernubuat. Saudara, Justin bersama kakaknya Jason dan dari keluarga Philip dan Olive, orang tua yang hari ini membesarkan anak ini. Dan Justin adalah anak berkebutuhan khusus. Ada pelayanan yang dibangun dalam Christian Parenting Community CPC Special One. Ya, anak-anak yang berkebutuhan yang spesial. Dan Justin menerima kasih karunia. Dia menjadi anak yang benar-benar dipakai Tuhan dalam bernubuat. Buat generasinya dan bahkan buat banyak orang. Saya mau kita saksikan satu kisah siapa Justin dan kita akan sangat diberkati. Mari kita saksikan. Seringkali kita tidak menyadari potensi yang terdapat di dalam diri kita, seperti yang terjadi di dalam kehidupan keluarga muda berikut ini. Philip dan Olivia mempunyai 2 orang anak bernama Jason yang berusia 13 tahun dan Justin yang berusia 11 tahun. Anak kedua mereka, Justin Gunawan, mempunyai keinginan untuk menjadi seorang penulis dan dia mempunyai hobi menulis kata-kata inspiratif yang dia lakukan sejak dari usia muda. Di bulan Desember 2020, Kak Friska menghubungi saya menanyakan apakah anak kami Justin bisa menulis kartu ucapan Natal untuk staf Abalove karena kebetulan Justin suka menulis. Dan waktu saat itu dia minta untuk 33 staf Abalove. Waktu saat dia mulai menulis dari kartu pertama itu sebenarnya mengejutkan saya. Karena apa yang dia tulis lebih dari sekedar kata-kata yang membangun, tetapi seperti ada pesan Tuhan untuk spesifik orang-orang tersebut. Dan di awalnya ada rasa takut di hati saya, tapi suami saya mengingatkan saya, nggak apa-apa, dia bilang, mungkin ini adalah waktu di mana kita bisa menemukan apa yang Tuhan titipkan untuk keluarga kami. Dari kartu-kartu yang dibagikan ini, ternyata Tuhan memakai seorang anak kecil untuk dapat memberikan pesannya kepada orang lain. Shalom, nama saya Marcel. Waktu tahun 2020 di Natalan Staff, kami setiap staff mendapatkan sebuah surat yang dibawakan oleh Kak Friska dan itu ditulis oleh Justin. Secara pribadi, saya tidak tahu dan tidak mengenal Justin. Namun lewat surat itu, saya merasa dikuatkan dan saya melihat bahwa Tuhan berbicara secara pribadi ke dalam hidup saya. Dan saya begitu bersyukur terhadap apa yang ditulis di Justin untuk saya. Halo, saya Henny. Pada Natal Staff tahun 2020 lalu, kami setiap staff menerima surat yang diberikan oleh Kak Friska yang ditulis oleh Justin. Sebelumnya saya belum mengenal siapa Justin. Namun amazingnya, saya confirm dengan apa yang ditulis Justin dan itu jadi peneguhan buat hidup saya. Thank you Justin buat suratnya, terus melayani Tuhan dengan talenta yang kamu miliki. God bless you. Puji Tuhan, kita sudah menyaksikan bagaimana kisah Justin, bagaimana dia mendapatkan pesan yang Tuhan berikan buat dia, dan bagaimana kepekaan yang dia dapatkan dari Tuhan. Dan saya ingin secara khusus juga, bukan hanya kita mendengar dari Justin, tapi saya ingin menyampaikan ada beberapa pesan yang benar-benar yang Tuhan berikan. Ya, secara khusus di waktu Natal tahun 2020, saya ingin bacakan kepada kita semua. Saya diberikan sebuah pesan, semua dituliskan oleh Justin dalam bahasa Inggris, karena dia memang bersekolah di dalam sekolah dengan English speaking, dan saya mau terjemahkan dalam bahasa Indonesia, dan dikatakan ada sebuah visi yang besar, ini pesan yang diberikan kepada saya, ada sebuah visi yang besar untuk gereja, benih yang sudah ditanam akan bertumbuh dan berbuah pada musimnya, janji Tuhan adalah ya dan amin, mimpi-mimpi yang sudah diberikan kepadamu akan digenapi pada saatnya, Tuhan tidak pernah melupakan janjinya untuk kamu. Selamat Natal dengan kasih Justin. Wow. Waktu saya mendapatkan pesan ini luar biasa. Saya tahu bahwa ini adalah pesan yang benar-benar Tuhan berikan melalui Justin buat saya. Dan bukan hanya buat saya,
saya mau memberikan satu kejutan kepada seluruh jemaat, ya. Mungkin tidak semua tahu, ya, dalam artian pribadi yang saya sebutkan ini secara khusus hanya tahu lewat khotbah saya pada hari ini. Nanti saya juga akan kirimkan tulisannya, ya, kepada pribadi yang saya sebutkan. Yaitu salah satu dari youth, yaitu Christine Celia. Saya juga tidak kenal, tapi saya bicara dengan pemimpin youth dan kemudian mereka memberikan nama ini. Dan Justin menuliskan kepada Christine Celia, pribadi yang suka menari di hadapan Tuhan. Ternyata memang dia seorang dancer, saya baru tahu. Ya, di waktu saya bertanya kepada pemimpin youth. Dan ini pesan buat Christine, jangan khawatir akan masa depanmu, baik tentang keluarga, karir masa depanmu, karena Tuhan sudah menyiapkan yang terbaik untukmu. Kemudian, tetaplah percaya kepada Tuhan, dan Ia akan melimpahkan perkenanan atau favor kepadamu. Ini pesan buat Christine. Wow. Dan kejutan kedua, buat siapa? Buat uncle disebutnya, ya, karena keluarga yang tentunya yang ada yang kenal, ada mungkin yang belum kenal, namanya Andreas Lai. Ini adalah pesan Justin yang Tuhan berikan lewat nubuatan, ya, yang dinyatakan kepada Bapak Andreas Lai, seseorang yang cinta akan firman Tuhan, memiliki hati yang peduli kepada orang-orang yang terhilang dan yang membutuhkan. Dan Tuhan akan memperlebar karunia kepemimpinanmu dan kamu akan menjadi berkat untuk banyak keluarga. Wow, luar biasa sekali. Dan yang terakhir, dengan cepat, untuk Uncle Jodin. Wow, ya. Jadi kita tahu buat Pak Jodin, seorang pribadi yang setia, ya, dengan setia kepada Tuhan, yang punya hati yang murni, dan Tuhan telah menaruh hati untuk memuridkan dan mementor. Dan Tuhan akan memperbesar kapasitas pelayananmu untuk memberkati banyak keluarga. Dari hatimu yang penuh dengan belas kasihan, ada banyak orang yang diberkati. Dan mereka akan sungguh mengalami perubahan yang luar biasa. Saudara, ini adalah pesan yang diberikan oleh anak-anak. Saya berdoa agar hari ini seluruh orang tua di Abal Barat, mari kita doakan anak-anak kita. Mereka ada di Aba Kids. Mereka ada di dalam rumah kita. Kita tumpangkan tangan, kita berdoa agar mereka menjadi generasi yang bisa bernubuat, menyampaikan pesan profetik kepada dunia ini. Ada amin? Yang setuju, saudara bisa berikan komen dan katakan, Tuhan, kami percaya. Dan gak cukup sampai di sana. Kita juga berdoa agar ada activate yang kedua, yaitu penglihatan. To see. Kalau nubuatan to prophesy, tapi penglihatan adalah dalam bahasa Inggrisnya vision atau visi. Penglihatan adalah gambar ilahi yang diberikan buat hidupmu untuk memperlihatkan sebuah tujuan, ya, yang spesifik, yang sesuatu yang kamu bisa lihat yang paling jauh yang Tuhan mau perlihatkan. Dan kita bisa melihat lewat mata rohani dan bahkan lewat pikiran rohani kita. Saya berdoa agar kita semua mendoakan orang-orang muda. Mereka punya visi. Karena firman Tuhan berkata waktu mereka melihat gambaran. Sama seperti Daniel. Waktu dia melihat penglihatan. Dia juga sekaligus melihat mimpi. Seperti Yusuf. Maka mereka menjadi generasi. Yang dikatakan dalam Amsal 29 ayat 18. Bila ada visi, maka rakyat tidak akan pernah liar. Generasi yang memiliki visi, mereka tahu gambaran ilahi, tujuan dalam hidup mereka. Mereka akan menjadi generasi yang hari ini mereka akan benar-benar berfokus, disiplin. Mereka tidak akan liar, mereka akan membawa hidup mereka mengalami perubahan dan mencapai visi. Mereka akan mengejar visi itu dan mereka akan hidup di dalamnya. Saudara, saya berdoa, hei anak-anak muda, mari punyai visi dalam kehidupanmu. Dan tidak hanya itu. Bahkan dikatakan orang tua akan bermimpi. Kata bermimpi di sini luar biasa. Bahasa Inggrisnya lebih jelas. Dreams. Artinya mereka punya mimpi, memimpikan kembali. Berani bermimpi. Mungkin ada mimpi-mimpi yang hari ini orang tua
engkau nggak berani lagi bermimpi. Engkau seperti mau mengubur mimpimu. Tapi kalau itu mimpi dari Tuhan, percayalah, punyai keberanian bermimpi untuk mimpi-mimpi itu kembali. Wow. Saya berdoa, saya ingat dengan kisah dari Yosua. Ya, firman Tuhan berkata dalam Yosua pasal 12, kita nggak perlu buka ayatnya. Yosua sudah mengalahkan berbagai kerajaan, 31 raja. Tapi kemudian Tuhan memberikan teguran kepada Yosua. Ada di dalam Yosua pasal 13 ada yang pertama dikatakan, Yosua, kamu sudah tua, ya, kamu sudah begitu lanjut usia. Tetapi Tuhan berkata, lihat, ada banyak hal yang masih engkau belum selesaikan. Engkau harus duduki, engkau harus pergi. Saya yakin ini adalah visi, sebuah mimpi juga yang Tuhan berikan kepada generasi, bahkan buat kita yang sudah tua sekalipun. Dan kita bisa temukan partner dari Yosua, siapakah? Yaitu Kaleb. Kaleb berkata dalam Yosua 14 ayat 10, 11 dan kemudian pada ayat 12, ya, saya summary-kan ya pernyataan ini. Ya, dikatakan bahkan pada Yosua pasal 14 ayat 13, ya, firman Tuhan berkata bahwa Kaleb menerima visi, menerima penglihatan pada saat dia usia 40 tahun. Dan kemudian visi itu belum terjadi. Sampai dia harus menunggu 45 tahun kemudian. Dan dia berkata, Tuhan, aku masih tetap punya kekuatan yang sama untuk mencapai visi itu. Pada usia yang muda, dan kemudian dia pada usia 85, pada usia yang sudah cukup lanjut atau tua, dia berkata, Tuhan, hari ini aku tetap memimpikan mimpi itu kembali. Saya berdoa, orang-orang tua, apakah engkau mau memimpikan mimpi-mimpimu yang datangnya tentunya dari Tuhan? Dan apa yang terjadi? Firman Tuhan berkata, Kaleb punya mimpi, yaitu apa? Dia melihat visi sejak usia 40, dan kemudian dia masih terus bermimpi untuk visi itu digenapi. Pada usia 85, Hebron diberikan buat dia. Apa yang dimaksud dengan kota Hebron? Kota Hebron adalah kota di mana seluruh makam, seluruh kuburan nenek moyang orang Israel ada di sana. Berarti dia dipercayakan taman makam pahlawan. Sebuah lokasi yang sangat keramat, sangat dijaga. Ini namanya kepercayaan yang luar biasa dari Tuhan. Saudara, saya berdoa hari ini. Kisah para rasul yang kita sudah baca menyatakan bahwa suatu saat orang tua akan kembali berani bermimpi karena percaya dengan anak muda. Kenapa percaya? Karena anak muda mendapat visi untuk mewujudkan mimpi orang tuanya. Inilah saatnya anak muda engkau bangkit menggenapi mimpi orang tuamu. Mari hari ini saya percaya ada mimpi-mimpi yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita berdoa lewat nubuatan, lewat visi yang kita lihat. Ada gambar ilahi yang Tuhan nyatakan dengan tujuan tertentu. Dan ada mimpi yang dia akan nyatakan. Kalau engkau mimpimu mulai terkubur, hari ini mulai mimpikan itu kembali. Di akhir dari firman Tuhan, saya mau memberikan tantangan. Mari kita praktekkan, sampaikan pesan nubuatan. Mari kita belajar, sampaikan pesan nubuatan kepada orang-orang di sekitar kita. Di komsel kita praktek. Di komunitas, di lingkungan. Atau ada orang-orang yang kita tahu mereka sedang membutuhkan sebuah pesan Tuhan buat hidup mereka. Saudara, bukan hanya itu. Apa yang kita perlu lakukan? Kita lakukan visi apa yang sedang Tuhan nyatakan dalam hidupmu. Ayo hidup di dalamnya. Dan beranikah kita bermimpi kembali? Khususnya kepada orang tua. Dan maukah anak muda hari ini punya visi, mewujudkan mimpi dari orang tuamu atau otoritas rohanimu? Saya berdoa, Aba Lebarat akan mengalami, kita akan menjadi gereja generasi. Gereja antar generasi. Gereja dengan generasi anak-anak yang bernubuat. Gereja dengan generasi orang-orang muda yang akan melihat gambar ilahi, visi yang paling jauh yang Tuhan berikan buat hidup dia. Dan dia akan mengejar sampai mencapai visi itu. Dan orang-orang tua yang berperan di gereja ini. Dan mereka akan menjadi pribadi yang bermimpi kembali. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya percaya sekaranglah saatnya kita mau jadi gereja
seperti kisah para rasul. Tapi tidak berhenti di sana. Kita akan menjadi gereja yang sungguh-sungguh akan melihat nubuat, visi, dan mimpi terjadi. Ada the power within you. Ada otoritas dan kuasa Allah yang bekerja dalam kehidupanmu.